Aku menikahimu karena Allah mau. Telah lama ku menanti kehadiranmu di hati. Aku menikahimu karena cinta sejati ada dalam pernikahan. Impianku bersanding denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu barusan adalah lagu terbaru saya yang berjudul Pernikahan Impian. Untuk teman-teman yang ingin dengerin langsung dan nonton video klipnya, bisa searching di YouTube Anandi Turbis Pernikahan Impian. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah bertanya di @asfmm Filmmaker Muslim di Instagram. Oke, pertanyaan pertama dari Rema Aulia. Kak Dito punya mantan? Aduh, pertanyaan pertama udah bahas mantan. Nah, udahlah, masa lalu biarlah berlalu, kita harus move on. Pertanyaan kedua dari Sophia Arisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak umur berapa target nikah dan apa alasannya? Target nikah sebenarnya ingin tahun berapa ya? Pokoknya umurnya umur 26. Kenapa? Karena ingin melengkapi hidup bersama pasangan. Pertanyaan dari Dinda Yuli. Assalamualaikum Kak Dito. Tipe wanita idaman kakak yang gimana sih? Tipe idaman. Kalau semua orang pasti berharap pasangan yang baik, yang rupawan, yang ya pokoknya yang sempurna aja. Semua orang pasti berharap itu, tapi karena cinta itu bukan dicari tapi ditumbuhkan. Jadi apapun itu, siapapun itu, bagaimanapun dia, insya Allah kalau cinta yang mengizinkan akan diterima dengan ada apanya. Dari Heramichi _11. Assalamualaikum Kak Anandito. Sejak kapan bisa nyanyi dan siapa orang yang membuat kakak pede untuk nyanyi? Kalau sejak kapan? Sejak kecil sebenarnya. Kalau bisa dihitung dari SD malah sudah sering bernyanyi. Kenapa? Karena yang bikin semangat itu orang tua, ibu dan bapak memang suka bernyanyi juga. Di rumah ada DVD player, jadi lagu-lagu anak-anak pun sudah diperdengarkan di zaman itunya. Jadi senang dan bersemangat untuk bernyanyi karena orang tua. Dari Elis 12 _ cita-cita kakak dari waktu TK sampai sekarang berubah-ubah nggak? Berubah-berubah ya sih, berubah-berubah sih. Waktu SD kita ingin jadi atlet. Terus naik ke SMP ingin jadi arsitek. Terus SMA ingin jadi musisi. Terus sekarang ya jadi entertainment, ya apapun itu bisa jadi pembisnis yang bisa terus bermanfaat, ya alhamdulillah dilakukan terus. Oke, selanjutnya dari Latifah Swift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anandito, ciri-ciri ikhwan mencintai dalam diam seorang akhwat menurut kakak seperti apa? Kalau ikhwan mencintai secara diam, kalau kita sih kalau kita belum mampu untuk mengungkapkannya, untuk bertahap ke langkah selanjutnya yang lebih serius lagi, ya dipendam aja dulu. Jadi nggak usah diumbar-umbar, nggak usah di kode-kodean ngasih buat baper ke akhwatnya. Ya kalau udah siap, di ikhwan itu nggak ada cinta dalam diam, tapi langsung datangi ke rumahnya. Dari Sri Endang. Assalamualaikum Kak Anandito. Kasih tips untuk kita nggak gimana caranya supaya bisa tetap istiqomah, nggak pacaran sampai benar-benar halal? Bisa jawab. Istiqomah supaya tetap nggak pacaran. Terus menjaga diri, karena diri kita hanya untuk orang yang benar-benar terbaik dan benar-benar orang yang pantas saat kita nanti dalam ikatan yang halal. Jadi kalau orang pacaran ya cintanya cuma cinta yang semu lah. Jadi kalau udah menikah, ya alhamdulillah jadi cinta yang benar-benar sejati. Selanjutnya dari Simbira
Mairwanti. Assalamualaikum Kak Nandito. Salam kenal ya. Salam Aku kenal. mau tanya nih, cara muhasabah diri seperti apa yang selalu Kak Dito lakuin buat alarm di saat di saat iman lagi nggak stabil. Terima kasih. Kalau lagi untuk muhasabah sendiri, jangan sampai kita berdiam diri sendiri, kayak kita di rumah terus diem di kamar gitu. Karena iman itu kan fluktuatif, ada naik dan ada turun. Jadi kalau kita sendiri, ya pastinya tanpa ada teman yang ngingetin, kita akan jatuh terus ke bawah. Jadi harapannya bisa terus bergabung sama teman-teman, lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh dan solehah. Jadi saat iman kita sedang fluktuatif, ada teman-teman yang mengingatkan, kita terus belum bermuhasabah juga. Jadi saat kita turun, ada teman yang ingetin untuk naik lagi. Dari FJLS 98. Assalamualaikum Kak Anandito. Menurut kakak apa arti menjaga pandangan yang sesungguhnya? Apakah kakak sudah berusaha untuk menjaga pandangan kakak terhadap akhwat? Bagaimana kakak menjaga pandangan di saat memainkan film cinta positif? Itu suatu rintangan paling besar sebenarnya, karena satu sisi masih single juga dan pastinya sedang ya pasti setiap manusia, khususnya pada jombloan jomblowati, pasti selalu hunting kan gitu. Ya selalu melihat gitu, pasti ada rintangannya juga, karena dengan adanya sosial media banyak berlewat-lewat foto-foto akhwat maupun ikhwan, ya jadinya suatu cobaan yang sangat berat. Tapi supaya untuk menjaganya sendiri, hanya selewat saja, jangan terlalu dipandang-pandang terlalu lama. Untuk kenalan ya kenal, tapi jangan sampai terlalu jauh. Dan untuk jika pandangan saat menjalani film Project Cinta Positif, nah itu alhamdulillah sebenarnya gak ada kontak mata yang begitu parah. Kenapa? Karena kita semua udah bagaikan keluarga, udah temen, jadi seperlunya aja. Saat ada adegan yang perlu tatap mata, ya fokusnya di itu aja, di pertengahan hidung atau tengah mata, jadi nggak usah tatap mata aja gitu sih. Dari Seni Armini, Kak ada proyek apa lagi untuk ke depan? Proyek ke depan setelah single pertama dan single kedua, insya Allah mungkin setelah Ramadan di Syawal mungkin ada single ketiga. Setelah single ketiga mungkin tahun depan ada album, dan selain bernyanyi akan mencoba untuk beradu acting. Dengan siapa? Hah? Dengan siapa? Ada Mas Rian Kori tuh, ada Andri Adin tuh, banyak banget. Dari Rania Anggreni 365. Oke, aku aja yang nanya ya. Boleh. Assalamualaikum Kak Anandito. Waalaikumsalam. Siapa manusia yang paling kakak cintai di muka bumi ini? Nabi Muhammad SAW. Ilham Sidik 64. Assalamualaikum Kak. Menurut kakak jodoh itu seperti apa sih, dan gimana biar bisa dapat jodoh sampai halal? Jodoh itu pastinya suatu pasangan kita kelak yang akan dipertemukan, yang mengarungi rumah tangga dan kehidupan di dunia hingga bahagia dunia dan di surga. Jadi bukan cinta sehidup semati, tapi cinta sehidup sesurga. Amin. Lanjut pertanyaan dari Destina _des. Kak Anandito Luis, makanan favoritnya apa ya? Biar aku masakin deh kalau kakak main ke rumah kalau besar. Aduh, kalau makanan favorit sebenarnya nggak ada yang terlalu favorit sih, soalnya apapun yang disediakan oleh orang tua atau mama dimasakin, sama nenek juga dimasakin. Apapun yang ada di meja makan pasti habis dan pasti nambah. Tapi kalau ditanya yang lebih spesifik, favoritnya apa? Ayam bakar. Assalamualaikum, Kak Anandito. Mau nanya, penyesalan terbesar dalam hidup kamu apa? By the way, sukses terus ya. Amin ya Allah. Penyesalan terbesar apa ya? Mungkin apa yang kita inginkan, cita-cita kita yang kita harapkan atau ingin kita kejar selalu ditunda-tunda. Seperti mungkin bernyanyi itu cita-cita yang ingin dimulai sejak
sejak SMA mungkin, sejak kuliah. Tapi baru mulainya sejak lulus kuliah. Buat kamu yang punya cita-cita, jangan sampai ditunda-tunda. Penyesalannya karena penyesalannya ada di akhir, jadi jangan sampai kamu terlambat dan segera lakukan sekarang juga. Selanjutnya dari Nur underscore H5 1094 Kak Anandito, ada niatan ta'arufin Karicis kan? Niat ta'arufin ya lihat aja ntar, biar ada waktu yang menjawab. Nanti ada undangan atau tidak ya lihat nanti. Dilanjut dari Eri Yulianti 30. Assalamualaikum Kak Anandito, maukah engkau mencintai Allah bersamaku? Pastinya dong, akan mencintai Allah dan Rasulnya bersama umat-umatnya yang lainnya, dan semoga kita termasuk dalam umatnya. Amin ya Allah. Tapi itu bukan yang masuk kan. Dari Ria 2203. Assalamualaikum Kak Anandito, mau nanya umur berapa targetnya menikah? Harus jujur loh Kak, sudah ada perempuan yang disebut namanya dalam tiap doa setelah sholat kan? Sekarang umur 24, target nikah. Insya Allah kalau udah siap, ya kalau belum siap disiapin umur 26. Kalau harapan seseorang yang disebut dalam doa-doa belum ada, karena di BBM pun tidak ada wanitanya. Jadi semoga dipertemukan pada suatu saat nanti. Amin. Dari Lutfia Fadlun. Assalamualaikum Kak Anandito, bagaimana cara kakak menjaga hati? Ada nggak sih refleksi dari tiap lagu yang kakak nyanyiin? Menjaga hati. Pastinya kalau ingin menjaga hati, dengerin aja lagu Mencintai Kehilangan, karena di sana mengajarkan bahwa cinta itu harus memiliki. Ada saat waktu yang tepat nanti kita dipertemukan pada saat ikatan halal, ikhlaskan atau nikahkan, ya itu pilihannya. Terus selanjutnya dari Nur Husna. Assalamualaikum Kak Anandito, lagu apa yang paling disukai dan coba dong tolong nyanyiin. Takdir yang kau beri menguji hatiku, terasa menyesakan kehilangan ini. Tangis yang kau beri membuka mataku, bahwa cinta yang sebenar cinta hanya ada satu. Karena kehilangan ini ku mampu mendekat kepadamu. Terima kasih. Elsa, Assalamualaikum Kang, gimana awal-awal bisa nyanyi terus bisa gabung sama Acoustic? Kalau bernyanyi ya tadi sudah disebut sejak kecil, sejak SD bahkan sudah sering bernyanyi di rumah dan di panggung maupun di sekolah. Pertama bisa bergabung di Acoustic, mungkin bernyanyi bersama, karena sejak SMP udah tahu Acoustic. Sejak SMA dipertemukan di panggung yang sama. Waktu itu ada vokalisnya Kang Aden almarhum, dan sekarang alhamdulillah bisa ikut bernyanyi bersama setelah Kang Aden meninggal, featuring yang saat muncul single pertama. Nah itu tahun lalu itu udah mulai bulan Desember 2015. Siti kecil. Assalamualaikum AA greget para jomblo bisa dilihat masa kini. Seberapa berartinya Anandito Lovers buat Adito? Kapan bikin album lagu sendiri? Semoga Allah selalu bersamamu. Amin. Amin. Seberapa berartinya Anandivers sih sebenarnya. Jadi Anandivers itu mungkin ada beberapa orang yang mengartikannya Anandito Lovers. Kenapa? Bukan Anandito Lovers sebenarnya, karena itu singkatannya jadi Anandito Friends Diversity. Nah itu jadi Anandivers. Diversity itu kayak bineka, kayak keragaman. Jadi ada teman-teman dari berbagai negara, berbagai kota, ya bisa bersatu, bisa bersama untuk mendukung. Harapannya selalu mendukung saya, apapun yang dilakukan, semoga selalu mengingatkan dan juga mendukung. Semangat. Dari Nurmala Dwi _
Assalamualaikum kak, kalau menurut kakak seandainya sudah menikah dan wanita yang kakak pilih ingin bekerja, menurut kakak bagaimana? Kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa. Kenapa? Selama ingin terus produktif, selalu ingin terus berkarya ataupun ingin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, nggak usah dilarang. Karena pada dasarnya jika tidak mengganggu urusan rumah tangga untuk mengurus suami dan juga anak-anak, tidak apa-apa. Tapi saat wanita itu sudah mulai disibukkan dengan urusan rumah tangganya, pastinya dengan sendirinya akan berhenti bekerja dan fokus untuk berumah tangga. Dari Holida Hana, Assalamualaikum Kak Nandito. Anda mau tanya nih kak, kok kakak bisa gombal syari itu sih? Dapat inspirasi dari mana kak? Apa ya? Gombal syari kayak gimana ya? Gombal syari kayak gimana ya? Oh, mungkin dari segi lagu-lagu ataupun dari segi postingan-postingan. Sebenarnya bukan gombal sih ya, karena melihat dari keseharian kita, jadi banyak orang-orang yang modus-modusan, kayak ada Ikhwan yang modusin akhwatnya, ya jadi kita ambil kutipan itu, jadi supaya ada cara yang benar-benar dia harus dilakukan dan juga kasih contoh mana yang jeleknya. Jadi jangan semua dilakukan, jadi kita lihat apa yang bisa kita ambil di positifnya. Dari Rizon _ Sausan. Assalamualaikum Kak Nandito. Mau nanya kak, sejak kapan kakak mulai jadi penyanyi solo? Dan apa yang membuat kakak percaya diri pertama kali manggung? Oke. Penyanyi solo sebenarnya dari mulai serius SMP itu punya grup nasyid, punya grup band juga. Seumur umur sampai kuliah itu nggak pernah solo, karena apa sih, punya kepribadian ataupun sifat apa ya yang agak pemalu, nggak pedean, jadi selalu bersama-sama teman, jadi nggak pernah sendirian di panggung. Tapi semenjak ada project Cinta Positif, dikasih lagu sendiri, barulah mulai mencoba untuk solo, yaitu pada saat bulan Juli 2015 mulailah di situ terjun di dunia solois. Nih dari Gigulali. Tok, jika dalam sekali manggung seorang penyanyi mampu menyanyikan 10 lagu secara maksimal, maka berapa lamakah kemampuannya dalam menahan kejombloan secara maksimal? Menahan kejombloan, dijawab itu. Jawab masalah. Ya dikasih. Mau jawab masa? Apaan sih jawabannya? Menahan kejombloan. Titis Chris. Kak, ceritain kisah hijrahnya dong kak, dan apa motivasi terbesar yang membuat kakak berhijrah? Terima kasih. Sebenarnya dari lulus SMP nggak pernah pacaran sebenarnya. Itu kalau untuk masalah pacaran, hijrah dalam masalah cinta. SMP nggak pernah pacaran, terus SMP pacaran, lulus SMP, SMA nggak pernah pacaran, lulus SMA, terus kuliah juga nggak pernah pacaran. Dari Rahma titik Salma. Assalamualaikum Kak Nandito, kapan buka pendaftaran untuk calon istri? Terus kayaknya kakak mau nikah muda ya. Kalau belum ada calon, kapan bisa datang ke rumah aku? Ya. Kalau buka pendaftaran, nggak dibuka pendaftaran juga sih. Nanti juga saya yang langsung bertamu ke rumah. Dan kalau ditanya soal rumah yang mana, kirimkan saja alamatnya di bawah ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya di ASFMM Filmmaker Muslim episode 6. Semoga jawabannya bisa memuaskan dan juga menyenangkan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada jawaban dan juga pertanyaan yang belum terjawabkan. Semoga dalam kesempatan bisa bertanya dan berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.